Rezim biadab laknat, picu kemarahan umat Islam sedunia. Militer Ukraina bakar kitab suci Al-Quran viral. Pakar hukum, pembakaran Al-Quran oleh militer Ukraina alat kebijakan Nazi untuk menghina. Sindonews.com. Video viral di media sosial memperlihatkan beberapa tentara Ukraina membakar kitab suci Al-Quran yang memicu kemarahan umat Islam. Tindakan itu dituding sebagai salah satu alat khas kebijakan Nazi. Insiden baru-baru ini dengan pembakaran Al-Quran oleh militer Ukraina di satu sisi merupakan provokasi dan di sisi lain merupakan manifestasi dari pelaku ofensif yang sengaja terhadap pihak lawan. Ungkap pengacara dan pakar hukum Iran Ali Merpol-Laskinari kepada Sputnik. Ini selalu menjadi salah satu alat kebijakan Nazi menghina dan mempermalukan musuh. Seseorang dapat mengingat banyak kasus serupa dalam sejarah Jerman dan Italia fasis. Ketika taktik itu digunakan secara luas, ujar Ali Merpol-Laskinari. Rekaman yang berada di media sosial sebelumnya menunjukkan beberapa tentara Ukraina membakar kitab suci umat Islam Al-Quran. Berdasarkan resolusi nomor 1418 Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang mengutuk setiap tindakan yang digunakan untuk penghinaan atau diskriminasi atas dasar agama. Orang hampir tidak dapat mengharapkan langkah seperti itu dalam kaitannya dengan angkatan bersenjata Ukraina, menurut pengacara Iran tersebut. Bias politik dan sentimen anti-Rusia tidak mungkin mengizinkan Dewan Hak Asasi Manusia dan juga lembaga PBB lainnya memasakkan masalah ini dalam agenda dan memberikan penilaian yang tepat, tegas dia. Pakar lain turut mengecam pembakaran Al-Quran itu menggunakan halaman-halaman Al-Quran untuk menyalakan api adalah keji dan menjijikan, tegas ilmuwan politik Afghanistan Yahya Kawus. Fasis Ukraina dan simpatisan kolaborator Nazi Stefan Bandera yang berperang melawan Rusia dan rakyatnya tidak menghindari tindakan apapun. Langkah ini hanya bisa digambarkan sebagai penghinaan, kriminal dan fasis. Insiden tersebut telah membuat marah Muslim Rusia yang berperang di Ukraina, memicu kebencian mereka terhadap tentara Ukraina. Tindakan militer Ukraina juga memicu kemarahan di Afghanistan, ungkap ilmuwan politik itu menggarisbawahi. Provokasi saat ini yang melibatkan pembakaran Al-Quran adalah bagian dari strategi NATO untuk memicu konflik atas dasar etnis dan agama, ujar ilmuwan politik Turki Mehmet Perinçek kepada Sputnik. Rezim Kiev dan ideologi neo-Nazinya adalah instrumen di tangan aliansi Atlantik Utara pimpinan Amerika Serikat yang strateginya didasarkan pada arogansi dan penghinaan terhadap budaya lain, orang lain, agama lain, papar dia. Dia menilai otoritas Ukraina saat ini mewarisi pendekatan ideologis. Kami mengamati pemusuhan terhadap karakteristik budaya, etnis, dan agama orang-orang di Irak, Afghanistan, Vietnam, Korea dengan permusuhan yang sama dengan memanifestasikan dirinya dalam beberapa bentuk di Ukraina, ungkap sejarawan Turki dan doktor ilmu sejarah itu. Dia menambahkan insiden pembakaran Al-Quran harus diungkap sebagai pelajaran bagi semua Muslim di Ukraina, mengungkapkan esensi sebenarnya dari rezim Kiev. Menurut Mehmet Perinçek, peradaban Eurasia kuat dan memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menghancurkan rencana blok Atlantik untuk menciptakan dunia unipolar dan juga sebaliknya membentuk tatanan dunia yang secara dan adil. Penodaan Al-Quran oleh tentara Ukraina seperti itu merupakan manifestasi dari ideologi Nazi yang dirancang untuk menabur kebencian, papar analis politik Suriah kepada penodaan Al-Quran oleh tentara Ukraina seperti itu merupakan manifestasi dari ideologi Nazi yang dirancang untuk menabur kebencian, papar analis politik Suriah Osama Danura. Di antara sekutu langsung rezim Ukraina
Kami menemukan kelompok-kelompok yang dibawa panji liberalisme dan juga kebebasan melakukan operasi penodaan kitab suci. Kami telah menyaksikan ini baik di Denmark dan Swedia. Mari kita juga mengingat kartun yang menampilkan Nabi. Semua itu merupakan penghinaan terhadap simbol-simbol dalam Islam yang dihormati, ujar Osama dan Nura kepada Sputnik. Dia menambahkan pemerintahan negara NATO merundui tindakan itu sambil membawa angkatan darat Ukraina dengan senjata. Otoritas Ukraina menurut dia menggunakan agama ketika diperlukan untuk menghasut kebencian, mirip dengan cara Barat bekerja untuk memecah belah yang menganut satu agama yang sama, satu gereja untuk menabur perpecahan dan kebencian. Pemerintah Ukraina menyangkal video itu sebagai palsu dan menyebutnya sebagai propaganda Rusia. Mohon para pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasih dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.